Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwasanya Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Apakah pantas kita mengatakan semua agama itu sama? Maka jawabannya tidak, tidaklah pantas. Allah juga menyampaikan dalam Quran, inna dina 'indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. Jika Islam memiliki segala kesempurnaan, mengapa saat ini kita tidak merasakan kesempurnaan Islam? Mengapa kita merasakan Islam seolah-olah sama dengan agama yang lain, gak ada bedanya? Dimensi pertama, dimensi yang kedua, dimensi yang ketiga, apakah sudah diamalkan semua? Dimensi pertama itu sudah diamalkan oleh umat Islam, meskipun sebagian itu masih meninggalkan. Dimensi yang kedua yaitu juga sudah diamalkan oleh umat Islam, walaupun sebagian besar masih juga meninggalkan. Sedangkan dimensi yang ketiga itu tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Kenapa umat Islam agama yang sempurna itu kalah dengan agama-agama yang lain atau dengan sistem kehidupan yang lain? Karena yang mengatur kaum muslimin sekarang itu bukan Islam. Malah banyak kaum muslimin yang nolak ketika disuruhkan untuk menerapkan hukum Islam. Islam itu kayak sport car, kayak mobil sport. Sedangkan aturan di luar Islam itu seperti kayak gerobak, supaya gerobak ini menang gitu kan. Gimana caranya coba? Tentu yang buat aturan itu harus orang-orang yang ada di gerobak itu. Kaum muslimin banyak, tapi seperti buih di lautan. Apakah hukum Islam itu prasmanan? Kita ngambil seenaknya aja, sedangkan yang gak enak kita gak ambil. Karena Allah itu sebaik-baiknya Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat. Dan semoga nikmat yang Allah berikan bisa mengantarkan kita kepada jalan ketaatan, bisa memaksimalkan kita dalam melakukan berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah, dan semoga kelak kita mendapatkan ridha Allah sehingga Allah masukkan kita bersama-sama ke surganya. Amin. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nggak cuma kita yang mengaku bahwa kita adalah umatnya, tapi semoga Rasulullah kelak mengaku kita sebagai umatnya, membimbing kita sehingga kita bisa masuk ke surganya bersama beliau. Amin. Pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang perubahan manusia, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pencipta kepada kita sebagai manusia, sebagai hasil ciptaan. Ternyata sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau kepada Islam secara kafah, secara totalitas, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya langkah-langkah setan itu adalah musuh. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Maka dengan begitu Allah menginginkan kita sebagai manusia untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Lantas selanjutnya, apakah Islam kafah itu? Nah, ini yang akan kita bahas tentang Islam kafah. Sebelumnya mari kita bandingkan Islam ini dengan agama yang lain. Kira-kira sama nggak Islam dengan agama yang lain? Apakah sama agama Islam itu dengan agama Yahudi, atau agama Nasrani, atau agama Hindu, Buddha, Konghucu, atau Shinto? Kira-kira sama nggak agama Islam dengan agama-agama di luar sana? Yang di negeri kita itu kan meyakini 6 agama ya. Agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu.
Ya tadi termasuk Islam juga. Sama enggak? Kita lihat apa dulu definisi Islam. Apa pengertian Islam? Islam itu adalah sebuah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Itu Islam. Jadi saya ulang, Islam itu sebuah agama yang diturunkan Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Al-Khaliq, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Berarti cangkupan pengaturan Islam itu ada 3 aspek. Maka kita lihat kesempurnaan Islam. Yang pertama tadi, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup akidah, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Itu Allah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi ketika kita mau sholat itu diatur oleh Allah. Ketika kita mau berpuasa juga diatur. Itu aturannya ke atas, vertikal, manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, ada aturan manusia dengan dirinya sendiri. Islam juga ngatur. Bagaimana hukum akhlak, itu Islam ngatur. Bagaimana hukum makanan dan minuman, itu juga diatur. Gak cuma makanan dan minuman, tata cara makan, tata cara minum, itu juga diatur. Misal tata cara mau kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, itu diatur. Langkah kaki mana dulu ya ketika masuk kamar mandi, kanan atau kiri, itu juga diatur. Termasuk ketika tidur, berbaringnya itu kanan atau kiri, itu juga diatur. Bangun tidur, apa yang harus dilakukan, itu diatur. Itu Islam. Jadi Islam itu juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Termasuk ketika berpakaian, itu juga diatur. Mana batas-batas aurat laki-laki, mana batas-batas aurat perempuan, itu juga diatur. Intinya ya lengkaplah pengaturan Islam itu, nggak cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, aspek yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini pengaturan berkaitan dengan muamalah, misal tentang sistem pemerintahan atau sistem ekonomi, itu juga diatur oleh Islam. Sistem sosial, sistem pendidikan, sistem politik, sanksi, politik dalam negeri, politik luar negeri, itu juga diatur oleh Islam. Makanya sebenarnya agama kita itu sudah agama yang komplit, sudah lengkap, sudah sempurna. Jadi sebenarnya kita sebagai kaum muslimin itu nggak butuh aturan yang lain, cukuplah Islam sebagai pengatur, agama yang mengatur kehidupan kita. Itulah kesempurnaan Islam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwasanya Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti Allah itu sudah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Rasulullah untuk menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Islam. Semua sudah dijelaskan. Mungkin saja kita yang masih belum tahu. Gitu. Tapi yakinlah semua hal yang ada dalam kehidupan manusia itu sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Itulah firman Allah. Sedangkan bagaimana dengan agama-agama yang lain kayak agama-agama tadi, itu ternyata agama-agama mereka hanya mengatur hubungan dirinya, hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan penciptanya atau dengan Tuhannya. Berarti hanya terbatas pada satu aspek. Sedangkan aspek yang kedua, misalkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, itu nggak diatur. Termasuk juga hubungan manusia dengan manusia yang lain itu juga nggak diatur. Makanya kita lihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, makannya itu terserah dia gitu. Misal ya kemarin ketika ada muncul kasus COVID, itu gara-gara yang dikonsumsi itu kelelawar, katanya nih ya, kelelawar dan ular. Jadi banyak orang-orang sana itu yang mengkonsumsi ya sembarangan, kelelawar dimakan, ular dimakan, bahkan mungkin kecoa dimakan dan semacamnya gitu. Babi, anjing, bahkan tikus gitu kan dimakan. Kenapa begitu? Karena memang dalam agamanya nggak ngatur dalam agamanya. Bagaimana makanan-makanan yang boleh dimakan atau yang nggak boleh dimakan itu nggak diatur. Termasuk juga minuman. Dalam agama-agama mereka juga nggak ngatur minuman. Gitu. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri nggak diatur. Termasuk pakaian juga agama mereka nggak ngatur. Gitu.
Tapi sedangkan Islam itu ngatur semua. Termasuk juga sama manusia yang lain berkaitan dengan pengaturan muamalah. Dalam agama-agama yang lain juga nggak ngatur bagaimana sistem pemerintahan itu nggak diatur. Sistem sosial, pendidikan, sanksi, hukum, politik dalam negeri, politik luar negeri itu nggak ngatur agama-agama mereka. Tapi Islam ngatur. Misalnya, negeri kita ini kan sekarang terlilit utang. Utangnya banyak, ekonominya merosot gitu. Cobalah tanya kepada anggaplah orang yang beragama Hindu. Negeri kita sekarang ekonominya merosot. Pendapatan negara minim, utang banyak. Kira-kira menurut agamamu apa solusinya untuk perbaikan negeri ini? Ekonomi negeri ini apa kira-kira solusinya untuk agamamu? Tanya kepada orang-orang Hindu atau kepada orang-orang Buddha atau kepada orang-orang Konghucu dan semacamnya. Tanya, apa coba jawabannya? Mohon maaf, agama kami nggak ngatur itu. Agama kami cuma ngatur bagaimana ibadah kami dengan Tuhan, nggak ngatur yang itu. Ya, selain itu nggak diatur. Ya itulah agama mereka. Agama yang lain nggak ngatur, tapi Islam itu ngatur semuanya. Maka apakah pantas Islam itu disamakan dengan agama-agama yang lain? Nggak pantas. Nah, kemarin itu muncul sebuah ide pluralisme, yaitu yang seakan-akan menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain, semua agama sama. Padahal agama Islam itu nggak sama dengan agama-agama yang lain gitu. Ya kalau seandainya sama, ya kalau seandainya kita itu bosan masuk Islam gara-gara disuruh sholat terus, ya pindah agama Kristen misalkan, sholat seminggu sekali. Atau kalau Kristen itu kita sudah mulai merasa bosan, ya bisa pindah ke agama Hindu. Hindu bosan bisa pindah ke agama Buddha. Apakah kayak gitu? Kalau seandainya semua agama sama. Tapi memang semua agama Islam itu beda dari agama-agama yang lain. Dari segi pengaturan tadi itu sudah jelas beda. Dengan demikian, jadi apakah pantas kita mengatakan semua agama itu sama? Maka jawabannya tidaklah pantas. Allah juga menyampaikan dalam Quran, Innatina 'indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. Selain itu Allah nggak ridhoi. Berarti kalau kita mencari agama di luar Islam, Allah nggak ridho. Atau kalau seandainya kita mencari jalan hidup, sistem hidup, aturan hidup di luar Islam, pedoman hidup di luar Islam, maka Allah nggak ridho. Karena yang Allah ridhoi itu hanya agama Islam dan pengaturan dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Berarti agama Islam itu nggak sama dengan agama-agama yang lain. Jika Islam memiliki segala kesempurnaan, mengapa saat ini kita tidak merasakan kesempurnaan Islam? Kenapa? Termasuk juga mengapa kita merasakan Islam seolah-olah sama dengan agama yang lain, gak ada bedanya. Cuma ngatur ranah ibadah doang seakan-akan. Cuma ngatur bagaimana sholat, zikir, dan semacamnya. Dan kita melihat seolah-olah agama Islam itu sama dengan agama-agama yang lain. Maka nggak heran muncul ide tadi, ide pluralisme yang seakan semua agama ini sama. Mengapa demikian? Termasuk juga apa yang menyebabkan semua itu. Apakah kesempurnaan Islam hanya teori belaka? Ataukah manusianya yang tidak menerapkan Islam secara kafah? Maka kita lihat bagaimana cara mengetahui berbagai macam pertanyaan yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, dimensi yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, yaitu tentang akidah dan ibadah, seperti yang saya jelaskan tadi. Dimensi yang kedua, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu makanan, minuman, pakaian, akhlak yang Islam itu juga ngatur. Sedangkan dimensi yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, pidana, pendidikan, luar negeri, dalam negeri, dan semacamnya. Semuanya diatur. Yang jadi pertanyaan, apakah semua dimensi tiga itu sudah diamalkan semua? Dimensi pertama, dimensi yang kedua, dimensi yang ketiga, apakah sudah diamalkan semua? Maka kita lihat. Dimensi pertama itu sudah diamalkan oleh umat Islam, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, berkaitan akidah dan ibadah, itu sudah diamalkan oleh umat Islam, meskipun sebagian itu masih meninggalkan. Kayak sholat, masih ada yang gak sholat gitu kan.
Kayak puasa masih ada juga yang nggak berpuasa, tapi sebagian sudah diamalkan gitu kan. Meskipun juga ada sebagian manusia yang belum mengamalkan itu, tapi yang jelas sudah diamalkan lah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua yaitu juga sudah diamalkan oleh umat Islam, walaupun sebagian besar masih juga meninggalkan, yaitu apa? Hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang berkaitan dengan pakaian, akhlak, termasuk juga makanan, minuman, itu sudah diamalkan. Meskipun juga sebagian besar masih belum juga mengamalkan. Sedangkan dimensi yang ketiga, dimensi kedua berusianya. Sedangkan dimensi yang ketiga itu tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Bukan karena tidak mau mengamalkan, tapi kenapa kok dimensi yang ketiga ini tidak dapat diamalkan oleh umat Islam? Coba kita lihat. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, seruannya kepada orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kira-kira diamalkan enggak? Diamalkan. Baru kemarin kita mengamalkan pada saat bulan Ramadan gitu kan. Ini ayat diamalkan. Sedangkan di bawahnya, apakah sudah diamalkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, seruannya kepada orang yang beriman juga, diwajibkan atas kamu kisos berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Apakah ini diamalkan? Tidak. Ini ada pada ayat pada surat yang sama, cuma beda 5 ayat. Kalau puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183, sedangkan kisos ini juga ada pada surah Al-Baqarah di sebelum ayat, 5 ayat sebelumnya, yaitu 178. Padahal seruannya sama, ya ayyuhalladzina amanu, yang puasa. Yang kisos juga, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum, yang puasa. Yang kisos juga kutiba alaikum, tapi yang puasa asyamu, sedangkan yang kisos al-kisos, puasa dan kisos, bunuh bagi para orang yang membunuh. Tapi ini juga nggak diamalkan, dimensi yang ketiga ini. Misalkan Allah berfirman juga dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Jadi zinawan dan zinawati yang berzina maka deralah 100 kali deraan, 100 kali cambukan. Apakah ini diamalkan? Tentu tidak diamalkan. Termasuk juga hukuman bagi para pencuri. Wasariqatu faqta'u aydihuma. Jadi barang siapa yang mencuri itu juga hukumannya potong tangan. Apakah ini diamalkan? Enggak diamalkan juga. Berarti kaum muslimin sekarang ini hanya mengamalkan 2 dimensi. Dimensi yang pertama itu hubungan manusia dengan Tuhannya, itu sudah diamalkan, meskipun juga sebagian ada yang masih belum mengamalkan juga. Yang kedua, dimensi yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, itu juga sudah diamalkan. Tapi dimensi yang ketiga ini yang nggak bisa diamalkan, atau yang belum diamalkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena untuk mengamalkan dimensi yang ketiga itu butuh sebuah negara. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jadi kita itu disuruh untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan juga ulil amri, yaitu pemimpin. Tentu pemimpin ini pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul yang wajib kita taati. Jadi ketika pemimpin ini menggunakan aturan Allah dan aturan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita taati. Tapi sebaliknya, kalau seandainya pemimpin itu nggak taat sama Allah atau nggak taat sama Rasul, maka kita itu nggak wajib mentaati. Karena kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu hanya tertinggi hanya kepada Allah dan Rasul. Selain itu nggak boleh. Kewajiban kita taat gitu pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syarat. Tapi pada perkara yang diharamkan, maka kita nggak boleh taat. Sampai Allah juga jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48.
48. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Maka kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan oleh Allah untuk memutuskan semua perkara itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tentu dengan Al-Quran, bukan dengan selain Al-Quran. Allah juga jelaskan tentang kesempurnaan Islam di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, katanya Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Berarti kita itu sudah disempurnakan. Apa? Berarti Islam itu sudah sempurna, sudah cukup bagi kita. Kita itu gak butuh aturan yang lain, cukuplah Islam sebagai pengatur. Tapi kenapa kita itu seakan-akan Islam itu masih belum lengkap seakan-akan? Makanya kita mencari hukum di luar Islam, mencari undang-undang atau aturan di luar Islam. Padahal agama kita sudah lengkap. Coba bayangin, kalau Allah aja ngatur, orang mau masuk WC aja diatur, yang kecil aja diatur, makan yang kecil aja diatur, mau tidur aja diatur, apalagi yang besar seperti sebuah negara. Apakah nggak diatur? Jelas itu diatur. Tapi kenapa kita itu masih mengambil aturan di luar Islam? Padahal sudah Allah sampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu ini. Telah aku sempurnakan. Berarti sudah sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali, sudah sempurna. Tapi kenapa kita masih mencari aturan di luar agama kita? Kita masih berunding dengan PBB. Padahal Islam itu sudah cukup bagi kita, sudah sempurna, sudah lengkap itu. Maka kalau saya ibaratkan, Islam itu kayak sport car, kayak mobil sport. Apa mobil sport ya? Kalau sekarang itu contohnya kayak Ferrari lah. Islam itu kayak Ferrari. Sedangkan aturan di luar Islam itu seperti kayak gerobak. Kenapa kok Ferrari ini kalah sama gerobak? Kenapa? Coba, kira-kira gimana caranya supaya Ferrari ini kalah, supaya gerobak ini menang dari Ferrari? Gimana caranya coba? Tentu yang buat aturan itu harus orang-orang yang ada di gerobak itu. Misalnya, oke lah, kita tanding Ferrari dengan gerobak, gak apa-apa. Tapi yang membuat aturan saya, sebagai orang yang punya gerobak, saya yang harus buat aturan. Aturan yang pertama, maka ini harus didorong, gak boleh dinaiki. Ferrari ini harus didorong, gerobak ini juga harus didorong. Aturan yang kedua, maka karena gerobak ini rodanya 2, maka mobil harus dicopot rodanya 2. Maka setelah itu mari kita bertanding. Siapa yang menang kira-kira? Ketika mobilnya didorong dan rodanya 2-nya dicopot. Sama juga gerobak didorong, rodanya juga ada 2. Kira-kira siapa yang menang? Tentu gerobak yang menang. Itulah sekarang yang terjadi. Kenapa umat Islam agama yang sempurna itu kalah dengan agama-agama yang lain atau dengan sistem kehidupan yang lain? Karena yang mengatur kaum muslimin sekarang itu bukan Islam, bukan sistem Islam, tapi sistem yang lain. Maka dari itu kita sekarang ini tidak merasakan kesempurnaan Islam, yang seakan-akan Islam itu hanya ngatur ranah ibadah doang gitu. Hanya ngatur dzikir, ngaji, puasa, tahlil dan semacamnya. Hanya ngatur pakaian, minuman, akhlak dan semacamnya. Sedangkan sistem pemerintahan ekonomi, politik, budaya, pendidikan, politik dalam negeri, dan semacamnya itu seakan-akan gak ngatur Islam. Padahal Islam itu sudah sempurna. Allah sudah turunkan lengkap. Ya karena tadi Islam ini gak dijadikan sebagai pedoman oleh kaum muslimin. Malah banyak kaum muslimin yang nolak gitu. Ketika disuruhkan untuk menerapkan hukum-hukum Islam, banyak yang nolak. Sampai Allah juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun.
Apa ancaman bagi orang-orang yang tidak masuk Islam secara kafah atau tidak menggunakan Islam sebagai pedoman hidup, padahal agama Islam itu sudah sempurna? Maka Allah mengancam, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain? Kamu hanya pakai Islam itu pada ranah ibadah, ketika sholat, zikir, puasa, ngaji, cuma dipakai ketika berpakaian, ketika minum, ketika makan, cuma akhlak yang dipakai. Sedangkan sebagian dari aturan-aturan yang lain itu kenapa kok nggak dipakai? Aturan ekonomi nggak dipakai, aturan sistem pemerintahan nggak dipakai, aturan pendidikan, sosial, budaya itu nggak dipakai, politik dalam negeri, luar negeri, kenapa nggak dipakai? Itu katanya Allah, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan juga ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia nista. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin banyak, tapi seperti buih di lautan. Gak ada harganya sama sekali. Gak berharga sama sekali. Bagaikan buih di lautan, nista kehidupan dunianya. Itu gara-gara kita itu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain. Milih-milih. Ini hukum yang enak, ini nggak enak, sudah nggak usah dipakai gitu kan. Kayak prasmanan. Apakah hukum Islam itu prasmanan? Kita ngambil seenaknya aja, sedangkan yang nggak enak kita nggak ambil gitu kan. Maka pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang berat. Jadi di dunia itu nista, dan ketika hari kiamat dia dikembalikan dalam keadaan siksa yang sangat berat. Maka Allah tidak lengah dari apa yang telah kamu perbuat. Itu hukuman bagi orang yang beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain. Maka jelas kita sebagai kaum muslimin harus masuk Islam secara kafah, secara totalitas. Gak boleh kita itu memilih hukum Islam itu. Maka semoga dengan pembahasan ini kita mulai sadar bahwasanya agama kita ini agama yang sempurna, agama yang sudah lengkap. Mari kita bersama-sama kaji agama Islam ini dari A sampai Z, jangan separuh-separuh. Dan mari kita itu menyadarkan diri untuk hanya ingin diatur oleh Islam. Karena ini Islam, agama kita itu agama yang sempurna. Mustahil itu Allah tidak mengatur, tidak menurunkan Al-Quran yang lengkap, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu sebaik-baiknya pengatur. Al-Mudabbir, sebaik-baik pengatur. Maka dari itu, mari kita sadarkan diri kita untuk benar-benar ikhlas untuk menerima semua aturan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga setelah Rasulullah contohkan dalam hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.